Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Zuaneti dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi S1 Pendidikan Tata Busana, kelas 2020A, NIM 25040404024 Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat landasan ontologis. Sebelumnya, arti filsafat sendiri itu apa sih? Filsafat atau filosofia. Philo yang artinya cinta, pecinta, dan mencintai. Dan sedangkan sophia yang artinya kebijakan, kearifan, hikmah, dan hakikat kebenaran. Jadi, secara garis besar, filsafat memiliki arti cinta pada kebijaksanaan dan kebenaran yang hakiki. Lalu, arti Pancasila sebagai filsafat sendiri apa? Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling terkaitan, dan ketergantungan. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat ada 4, yaitu 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan subjektivus. 2. Landasan ontologi filsafat Pancasila. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Yang keempat, ada landasan aksiologis Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Lalu, substansi itu apa? Substansi berasal dari kata Latin subter, yang artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Menurut Barker, ontologi adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagian atau ekstensif dan menurut segala aspeknya atau intensif. Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Ada 4 dasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dalam masalah sosial. Pertama, pada tingkatan manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Keempat, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi intelektual? Littlejohn dan Voss mengemukakan bahwa masalah ontologis ini dapat diterapkan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Sasta Prateja menjabarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai berikut. Pertama, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati,
dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Kedua, ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Tiga, ada prinsip persatuan Indonesia mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. 4. Ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat dan menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Ada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.